Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara pembuatan teh nat atau mur teh. Mur teh ini adalah sebagai alat bantu pengikatan sebuah benda di atas meja mesin press. Ini akan kita buat sesuai dengan ukuran yang ada pada gambar. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel ini. Berikutnya kita lanjutkan dengan peralatan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu mesin press, yang kedua isopress atau end mill, yang ketiga mata bor diameter 10,5, yang keempat tab M12 kali 1,75, yang kelima vice atau ragum mesin, yang keenam paralel blok, yang ketujuh palu lunak atau malet atau palu plastik, yang ke-8 kikir 10 inci, yang ke-9 kuas, yang ke-10 kain lap kursi atau majun, dan yang ke-11 adalah material benda kerjanya sendiri. Itu alat-alat yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya kita persiapkan dulu material yang akan kita kerjakan. Yaitu kita potong material dulu. Di sini adalah diameter yang kita gunakan adalah 1,5 in atau 38,1 mm. Dengan panjangnya ini yaitu kita ambil sekitar 35 mili. Nah, kalau sudah kita potong, pada bagian tepi-tepi dari bekas potongan ini kita bersihkan dulu dengan kikir agar geramnya hilang. Kedua sisi, satu sisi kita hilangkan dulu sampai bersih. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan teh nat ini atau mur teh ini kita menggunakan dua mesin. Yang pertama kita gunakan mesin bubut. Maksudnya gimana? Nah, kita ratakan dulu bagian tepi salah satu ini dengan mesin bubut rata. Kita finishing dulu satu bagian ini, jangan terlalu banyak, yang penting rata. Setelah ini selesai, kemudian kita pindahkan satu sisi berikutnya di sini. Dan yang kalian perhatikan bahwa panjangnya ini langsung kamu paskan sesuai dengan panjang pada gambar, yaitu 30 mili. Nah, ini kamu facing yang kedua, kamu paskan ukurannya menjadi panjang 30 mm. Ya, jadi saya ulangi lagi, facing satu sisi ini rata dulu, kemudian pindahkan sisi yang kedua, kamu facing juga dengan mesin bubut, paskan panjangnya menjadi panjang 30 mm. Kalau sudah, berarti pekerjaanmu pada dua sisi ini sudah selesai dan panjang benda kerjamu menjadi ukuran 30 mm. Ini benda kerja yang setelah proses pembubutan pada kedua sisinya ini sudah dibuat rata dan satu sisinya lagi sudah dibuat rata, maka proses pembubutan dua sisinya sudah selesai, kita selesaikan. Oke, sekarang kita mulai pemasangan benda kerja pada ragum. Kalian perhatikan cara pemasangannya seperti ini posisinya. Jadi ujung benda kerja dengan ujung benda kerja kita sekam. Kita rapatkan dengan ragum. Yang perlu diperhatikan bagian bawah harus kita beri landasan paralel. Dan jangan lupa
di bagian atas dari benda kerja sambil kita pukul-pukul menggunakan palu malet atau palu plastik agar bisa rapat terhadap paralelnya. Nah, tapi sebelum kita sayat bagian atas ini, seberapa banyak atau seberapa dalam penyayatannya, kita lihat perhitungan berikut ini. Nah, sekarang kita lihat gambar perhitungan sayat yang harus kita kerjakan. Jadi lingkaran ini adalah penampang dari diameter benda kerja awal, yaitu ukuran 1 inci atau 38,1 mili. Caranya di tengah, ini adalah benda kerja yang akan dijadikan bentuk segi 4 dari lingkaran tadi dari penampangnya. Dengan ukuran 24, lebarnya dengan ketinggian 25. Nah, sekarang berapa sisi ini yang akan kita sayat? Kedalamannya atau tebalnya. Nah, cara menghitungnya seperti ini, yaitu diameter benda kerja 38,1 dikurangi 25 itu ini, dibagi 2, maka ketemu 6,55. Ini. Jadi ini nanti kedalamannya atau yang disayat adalah 6,55. Begitu pula pada bagian sisi yang samping ini nanti kita putar. Jadi ini yaitu 38,1 dikurangi 24 dibagi 2 ketemu 7,05, yaitu ini. Jadi dan ini nanti kedalamannya 7,05. Nah, ini adalah cara untuk penyayatan bagian sisi atas nanti dan berikutnya yang ini, supaya di ukuran menjadi tepat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke benda kerja ini. Tadi sudah ada perhitungannya, maka ini kita lihat dulu bagian atas ini sedalam 6,55 sampai dengan selesai. Kita ukur awal, kemudian kita lihatkan sedikit demi sedikit sampai dengan kedalaman 6,55. Kalau sudah selesai, baru nanti kita lepas benda kerjanya. Nah, sekarang ini penyayatan sudah selesai dilakukan. Kemudian kita lepas benda kerjanya, kita buka dulu vakumnya. Kita buka vakumnya dulu. Berikutnya kita keluarkan benda kerja dari ragum seperti ini. Nah, perhatikan bahwa setelah dikeluarkan, jangan lupa pada bagian tepi-tepi yang setelah disayat ini harus kamu bersihkan dengan mineral clear. Jadi bibir sampai bersih, gram-gramnya hilang semua. Nah, ini. Setelah itu jangan lupa ini di landasannya, di mulut ragum harus dibersihkan sampai bersih, tidak boleh ada gram yang menempel. Nah, itu sampai bersih. Kemudian langkah berikutnya yaitu penyayatan pada sisi bagian lawan dari benda kerja ini. Setelah selesai bersih, benda kerja dipasang kembali pada ragum. Yang perlu diketahui bahwa sisi yang sudah disayat tadi, ini bagian bawah tadi yang saya harus diletakkan di atas paralel atau landasan ini. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang kita lihat adalah lawan dari yang pertama tadi. Yang pertama, yang rata kita tempelkan tepat di atas permukaan paralel. Kemudian benda kerja kita ikat dengan mulut ragum, kita kencangkan, dan jangan lupa dipukul sama palu plastik bagian atas ini sampai betul-betul landasannya tidak boleh bergerak dan rapat. Setelah mulut ragum dikencangkan dan pastikan semua komponen benda kerja landasan sudah tepat semuanya, baru disayat pada sisi ini tadi.
Jadi yang kedua, sisi yang baliknya atau side yang kedua kita lihat jadinya seperti ini. Dan pastikan bahwa ketinggian permukaan ini terhadap paralel atau landasan ini tepat 25 dengan toleransi yang sudah ditentukan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kenapa? Jangan sampai benda kerja ini dilepas tapi ukurannya masih belum tepat atau kurang atau kelebihan. Nah, ini harus kamu pastikan bahwa sebelum benda kerja dilepas, maka pastikan bahwa permukaan benda kerja yang kedua ini, yang kita lihat kedua, harus tepat dengan landasan paralel, yaitu segigi 25. Nah, kalau sudah tepat, maka di sini selesai, benda kerja dilepas kembali. Sekarang kita lepas benda kerja, kita buka dua rahangnya. Sekarang kita keluarkan benda kerja seperti ini. Dan pastikan bahwa benda kerja ini dibersihkan lebih dahulu bagian sisi-sisi yang telah dikatakan tadi. Sisinya bersihkan lebih dahulu sampai bersih seperti tadi. Begitu pula pada permukaan landasan dan buat ragum. Maka jadinya benda kerja seperti ini. Dua sisi sudah selesai, yang pertama, dan ini adalah sisi yang kedua. Nah, setelah semuanya sudah dibersihkan, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan penyayatan yang bagian ketiga dari sisi segi 4 tadi. Yaitu yang perlu diperhatikan bahwa pemasangan benda kerja seperti ini. Jadi yang sudah rata, ini yang pertama, kemudian ini adalah bagian yang kedua, sama saja terserah. Bagian kedua ini nempel di sisi ragum gerak, ataupun sebaliknya yang sisi pertama bisa nempel di ragum tetap, tidak masalah seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa apabila lebar benda kerja ini dengan landasannya ini lebih lebar landasan, maka kita tidak bisa. Maka ini harus diberi tambahan paralel di sini agar pencekaman benda kerja ini menjadi rapat. Itu yang harus kita perhatikan, karena ini di sini antara lebar benda kerja dengan lebar paralelnya lebih lebar paralel, maka kita harus tambahkan satu paralel di samping ini agar benda kerja menjadi rapat. Nah, sekarang perhatikan cara penambahan paralel untuk menekan benda kerja. Nah, seperti ini posisinya. Permukaan paralel ini harus sejajar dengan bagian atas ragum, ini ataupun ini harus rata. Kemudian kalau kita lihat dari samping seperti ini rata. Kemudian kalau lihat dari bagian atas seperti ini, jadi harus sejajar seperti ini posisinya. Setelah itu baru untuk benda kerja kita rapatkan ragum geraknya ini, rangka geraknya kita rapatkan agar benda kerja menjadi rapat seperti ini. Ya, kalau ini sudah betul-betul rapat, dan pastikan bahwa pemasangannya ini harus rapat dan perlu dipukul pakai palu plastik. Bagian landasan paralel ini yang bagian bawah harus tidak boleh bergerak atau goyang. Nah, sekarang kita akan lakukan penyayatan pada bagian permukaan yang ketiga ini. Seperti ini jadinya. Jadi penyayatan ketiga sudah selesai. Ini ya, untuk penyayatannya. Pastikan bahwa ukurannya ini tadi dengan kedalaman dalam perhitungan 7,05, tapi lebih kecil sedikit atau lebih banyak dikit tidak masalah, katakanlah 7,3 pun tidak masalah karena ukuran ketinggian benda kerja ini masih terlalu tinggi. Jadi
lebih besar dari 0,7,05 masih diperbolehkan. Berikutnya setelah selesai bagian idealisasi saya, kita buka dulu rahang ragumnya, kemudian benda kerja kita keluarkan seperti ini, dan jangan lupa dibersihkan kembali di tepi-tepi benda kerja yang sudah selesai di saya. Tepinya ini harus kita bersihkan sampai bersih dengan menggunakan kikir, tidak boleh ada geram yang menempel. Begitu pula di permukaan landasan dan ragum harus betul bersih. Nah, ini bagian ketiga selesai. Kemudian akan di slide berikutnya, yaitu bagian yang keempat. Sekarang kita pasang benda kerja seperti posisi seperti ini. Bagian yang ketiga yang sudah rata ini kita tepatkan di landasan sampai rapat. Kemudian sisi yang kedua di rahang tetap, dan sisi yang pertama di rahang yang geser. Posisi seperti ini. Kemudian tinggal kita rapatkan ragumnya. Sampai rapat, kemudian jangan lupa ini dipukul sama palu plastik. Pastikan bahwa landasan semuanya rapat, tidak ada boleh yang bergerak. Ya, sekarang bagian yang yang keempat sudah selesai disayat seperti ini, maka benda kaca sudah berbentuk segi 4 seperti ini. Dan di sini adalah ukurannya ini. Oke. Selesai untuk 4 sisi. Untuk berikutnya kita membuat bagian sisi yang bertingkatnya. Oke, selesai 4 bagian. Kita lepas dulu semua benda kerjanya. Ini semua juga kita lepasi seperti ini. Jangan lupa semuanya dibersihkan. Bagian yang sudah disayat tadi digigir sampai hilang semua bagian-bagian dari gramnya. Itu pula ini harus dilap, dibersihkan, tidak boleh ada gram sisa yang tertinggal di bagian ragum, landasan, dan benda kerjanya. Berikutnya setelah jadi bentuk segi 4, yaitu kita akan membuat bagian sisi yang bertingkat sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri. Yang perlu diperhatikan bahwa ketinggian ini adalah 25, ini 24. Jadi nanti posisi pemasangannya harus seperti ini, berdiri, yang 25 berada di sisi berdirinya. Nah, sebelumnya untuk mengerjakan ini, kalian boleh langsung disayat, dipasang benda, atau digambar lebih dahulu. Nah, dengan tujuan gambar adalah supaya nanti ukuranmu pada saat dibuat bertingkatnya tidak habis atau kebablasan atau ukurannya rusak. Itu sebagai patokan dasar saja. Jadi kalian gambar lebih dahulu seperti ini. Nah, ini seperti ini, kalian perhatikan. Jadi nanti kamu gambar ini, jaraknya yang ini adalah 5 mili, ini kamu garisi. Garis yang ini yaitu 5 mili, 5 mili digambar dulu menggunakan high kick, ya, gunakan high kick. Kemudian ketinggian ini 15 15. Jadi ini garis ini ukuran 15. Jadi kamu gambar lebih dahulu menggunakan high kick agar patokannya pengerjaan tidak sampai meleset ataupun rusak ukurannya. Oke, sekarang setelah selesai gambar jadinya seperti ini, garis-garisnya pada benda kerja
hanya diberi garis gambar untuk memudahkan sebagai tanda nanti pengerjaan pada bagian yang terdekat ini. Nah, setelah itu dipasang pada ragum seperti ini. Yang perlu diperhatikan pertama bahwa bagian yang di sayap ini harus lebih tinggi dari permukaan rahang. Jangan sampai ada di bawahnya. Kenapa? Kalau ini ada di bawahnya, maka rahang bagian atas akan tersayat oleh disopret. Kemudian jangan lupa setelah dipasang seperti ini, dikencangkan, diratakan menggunakan palu plastik agar permukaan benda kerja bagian bawah dan landasan menjadi rapat. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa sisi ini adalah sisi panjang 30 yang harus straight. Kemudian sisi tegaknya ini adalah yang panjang 25, dengan panjang lebarnya ini adalah panjang 24, jadi posnya seperti ini. Ini pengikatan pada benda kerja yang akan kita kerjakan menggunakan pisau press pada bagian sisi kiri dan kanan atau bagian yang bertingkat. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan penyayatan. Tapi sebelum penyayatan dipastikan semuanya sudah pengencangannya sudah berkuat, bagian ini sudah rapat dan seterusnya. Kita mulai penyayatan. Yang perlu diperhatikan untuk pada penyayatan, sisi bagian ini harus sepatnya dari ujung bagian sebelah sini, bagian atas dari ragum. Jadi selalu dari sepat bagian atas ini kalau di sini. Jadi dari sini bergerak sampai pada bagian ini. Kemudian kembali lagi, mengait lagi, turun, mulai dari sini, terus bergerak sampai ke ujung sini. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa penyayatan pisau press yang baik adalah putaran pisau berlawanan dengan arah gerakan dari mejanya, supaya penyayatan itu tidak lari mejanya, jadi berlawanan arah dengan arah putaran pisaunya. Oke, sekarang sudah selesai satu penyayatan bertingkat pada satu sisi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menyayat yang sisi sebelah kanan, tetapi perlu diperhatikan bahwa benda kerja jangan dilepas. Benda kerja jangan dilepas, tinggal kita pindahkan posisi penyayatan pisaunya yang berada di sebelah kanan. Dan pastikan yang sudah selesai sayap ini ukurannya sudah tepat, jadi kita tidak akan mengerjakan kembali. Baru mengerjakan sisi yang kedua untuk yang bertingkatnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk penyayatan sisi samping yang satunya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa untuk penyayatan sisi satunya ini tepatnya harus mulai dari bagian sebelah ini. Kita putar dulu. Nah, ini harus tetap selalu berada di titik ini, karena berlawan arah gerakan putaran pisau dengan berlawanan dengan arah penyayatannya. Dari sini bergerak pisau sampai ke ujung sini. Kemudian kembali lagi, turun penyayatan kedalaman, menyayat lagi sampai dengan ujung sini, sehingga semuanya tersayat habis. Ini langkah penyayatan bertingkat yang kedua. Nah, sekarang sisi yang bertingkat kedua sudah selesai disayat, jadinya seperti ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan sebelum dilepas atau dikerjakan lebih lanjut, bahwa pastikan benda kerjamu tingginya ini adalah 15, kemudian sektor panjang ini 5. Begitu pula sisi yang satunya. Dan
sisi ini adalah panjangnya 14. Nah, ini panjangnya 14. Nah, itu. Nah, kemudian langkah berikutnya, kalau ini sudah selesai, kalian bisa untuk membuat lubang atau mengebor pada bagian atas ini dengan menggunakan mesin bor bisa, atau langsung mesin press di sini. Jadi kalau kalian menggunakan mesin press, berarti tidak perlu melepas benda saja, hanya mengganti pisau end mill dengan mata bor. Tetapi kalau kalian mengebor dengan menggunakan mesin bor, harus dilepas lebih dahulu. Nah, sekarang benda kerja sudah selesai di bor, kemudian ditap sekalian. Maka benda kerja sudah selesai semuanya dikerjakan untuk D-nutnya ini atau mur T, dan hasilnya seperti ini. Nah, dan jangan lupa bahwa tepi-tepinya ini, bagian tepi-tepinya ini harus disisir atau dijamper. Yang penting bagian runcingnya hilang. Ini adalah hasil akhir dari pembuatan mur T atau D-nut. Nah, semoga kalian semuanya bisa paham untuk cara pembuatan D-nut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.